anak-anak kita ini apologetik, tapi tidak menyerang. Kalau Anda tidak menyerang, Anda hanya bertahan pada serangan, Anda tidak bisa masuk penjara. Karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat. Rumusnya satu, tidak usah ngurusi agama orang. Tapi bersyukurlah ketika orang salah paham dengan kita. Karena kesempatan kita untuk menjawab tanpa kena tindak pidana penodaan agama. Saya berharap dan berdoa Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur kepada hambanya Bapak Muhammad KC. Saya juga berdoa supaya melalui apa yang sedang dialami saat ini, vonis 10 tahun, Bapak Muhammad KC mendapatkan satu pembelajaran yang sangat berharga. Supaya ke depan apa yang menjadi keunggulan, keistimewaan, kehebatan dari nilai-nilai doktrin ajaran kekristenan, itu yang disampaikan ke publik, yang mana begitu leluasa kita menyampaikannya sekarang tanpa harus mencampuri keyakinan ajaran Nabi, kitab suci, agama orang lain. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yang sangat relevan dan kontekstual dengan berita yang sedang viral 1-2 hari terakhir ini. Muhammad KC divonis 10 tahun, Yahya Waloni divonis 5 bulan. Adilkah? Ini resep atau rumus Dr. Bambang Nursena dalam berapologetika sehingga tidak kena dengan undang-undang penodaan agama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah menjadi berita yang sangat viral vonis kepada Bapak Muhammad KC terkait dengan penodaan atau penistaan agama, yaitu 10 tahun. Hal ini persis tepat seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita saat ini, ketika dibandingkan vonis antara Bapak Muhammad KC dengan Bapak Ustadz Yahya Waloni, maka sesungguhnya sangat mengusik rasa keadilan kita. Kenapa? Karena memang sama-sama melakukan tindakan penodaan agama. Bahkan dalam sebuah kesempatan kita tahu bersama bahwa Ustadz Yahya Waloni pernah berkata, ini bukan lagi penodaan agama, tapi penghancuran agama. Beliau berkata Bible Kristen itu palsu. Banyak lagi ocehan-ocehan, pernyataan-pernyataan dari Ustadz Yahya Waloni yang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang diyakini, dimengerti, dipahami oleh orang-orang Kristen. Begitu luar biasa membuat pernyataan yang menghina kekristenan, tetapi hanya dijatuhkan hukuman 5 bulan penjara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yaitulah hukum yang sedang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Hanya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, memang sesuatu yang mengusik rasa keadilan ketika Bapak Muhammad KC dijatuhkan vonis 10 tahun penjara. Banyak teman-teman, baik itu dari pendeta, akademisi, para apologet atau YouTuber Kristen yang sudah memberikan ulasan terkait dengan hal ini. Kalau boleh saya ambil sebuah konklusi, kesimpulan, sangat tidak adil. Saya secara pribadi memberikan konfirmasi dan penegasan pada kesempatan ini bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan oleh hambanya Bapak Muhammad KC dalam konteks kita sebagai orang-orang Kristen dipanggil untuk menjadi garam, terang, saksi Kristus, suratan Kristus yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang melalui tutur kata kita, melalui perbuatan, perilaku kita.
terus terang mohon maaf. Saya tidak atau kurang sependapat dengan cara-cara pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Muhammad Kacik. Kenapa? Karena itu benar-benar sangat berisiko tinggi di tengah-tengah Indonesia yang didasarkan dengan hukum. Dan yang kita tahu seringkali ketika terkait dengan undang-undang penodaan agama, maka akan diperhadapkan dengan sesuatu yang menyulitkan, bahkan menyudutkan diri sendiri. Dengan kata lain, saya mau sampaikan pada kesempatan ini, saya secara pribadi tidak sependapat dengan pola-pola pendekatan dari Bapak Muhammad Kacik. Tidak perlu kita mencampuri urusan keyakinan agama orang lain. Dan inilah yang saya sampaikan kepada kita saat ini melalui pernyataan dari seorang yang sudah sangat punya pengalaman, yang begitu handal, hebat, luar biasa dalam konteks dialog agama-agama, yaitu hambanya Dr. Bambang Nursena. Beliau merupakan intelektual Kristen yang saya sangat kagumi dan hormati. Seorang pemikir Kristen yang ilmunya tidak perlu diragukan, begitu luas, mendalam, mengerti memahami Alkitab dari sudut pandang historis, memahami Alkitab dari sudut pandang bahasa, baik Ibrani, Yunani, Aramik, latar belakang sejarahnya begitu handal dan luar biasa. Beliau adalah orang yang sering berkecimpung dalam dialog agama-agama. Bahkan boleh saya ambil sebuah konklusi, beliau adalah seorang yang menjadi penggagas dialog agama-agama di Indonesia ini. Tetapi sampai sekarang sudah belasan tahun beliau menggeluti menghidupi itu. Beliau tidak pernah kena dengan undang-undang penodaan agama atau undang-undang penistaan agama. Kenapa bisa demikian? Ini menjadi pembelajaran berharga dan penting kepada kita. Saya berharap dan berdoa Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur kepada hambanya Bapak Muhammad Kacik. Tetapi di sisi lain, saya juga berdoa supaya melalui apa yang sedang dialami saat ini, vonis 10 tahun, barangkali mungkin masih ada banding dengan maksud tujuan supaya diperingan hukumannya. Tetapi biarlah melalui proses ini, hambanya Bapak Muhammad Kacik mendapatkan satu pembelajaran yang sangat berharga. Supaya ke depan, apa yang menjadi keunggulan, keistimewaan, kehebatan dari nilai-nilai doktrin ajaran kekristenan, itu yang disampaikan ke publik, yang mana begitu leluasa kita menyampaikannya sekarang, tanpa harus mencampuri urusan keyakinan, doktrin, ajaran Nabi, kitab suci, agama lain, atau orang lain. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara cuplikan singkat pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena terkait dengan rumus atau resep yang selama ini dihidupi oleh Dr. Bambang Nursena, sehingga tidak pernah sekalipun beliau terkena undang-undang penodaan agama. Mari kita saksikan, simak, dengar, perhatikan pernyataan dari hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Anak-anak kita ini apologetik, tapi tidak menyerang. Kalau Anda tidak menyerang, Anda hanya bertahan pada serangan, Anda tidak bisa masuk penjara. Karena penodaan agama itu mengancam kita setiap saat. Makanya rumusnya satu, tidak usah ngurusi agama orang. Tapi bersyukurlah ketika orang salah paham dengan kita. Karena kesempatan kita untuk menjawab tanpa kena tindak pidana penodaan agama. Salahnya sendiri kamu takon, tak jawab. Kalau kamu tidak nanya, tidak saya jawab. Anda lihat, Google saya pernah saya ngurusi orang lain? Nggak pernah. Saya hanya mau orang salah paham dengan Tritunggal, saya jawab. Kok Bapak ngutip Al-Quran? Loh, karena ayat yang kamu alamatkan ke saya itu nggak seperti itu. Loh, kok bisa Pak? Lah, coba ayat yang kamu baca. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa, katanya Ustadz Was.
Sampai itu UAS, ujian akhir semester. Ya. Ujiannya pun nggak tahu lulus apa enggak. Kalau lulus dia pastilah. Kalau yang uji saya mungkin belum tentu. Kalau saya diuji ya nggak lulus, dia urusannya dia kok. Ya, saling lulus itu kan subjektif toh. Saya menilai orang lain nggak lulus dari ukurannya dia. Tapi orang lain juga nggak saya luluskan. Ya mendingan kalau saya menafsirkan masih pakai data. Tapi kalau sekedar menuduh, kan begitu kan? Makanya saya bilang, di mana ada orang tadi kita nyanyi? Ada nggak yang nyanyi ketiga dari yang tiga? Ketiga dari yang tiga, kan nggak ada. Loh berarti ini ayat saya salah Pak? Nggak salah, tapi salah alamat. Karena bukan untuk saya. Ayo kalau ngomong salah alamat, kan nggak penodaan agama. Saya nggak ngomong salah kok. Tapi penerapannya bukan untuk saya. Lah untuk siapa? Cari sendiri, itu bukan kitab saya. Gitu loh. Maka kita nggak usah ngurusi orang lain. Tapi kita menjawab ketika orang salah paham dengan kita. Karena ukuran sosiopolitik, kita mau ngomong bargaining position, kita pasti kalah. Makanya supaya kita tidak kalah, melompatlah lebih pintar daripada mereka. Bukan hanya pintar secara teologi, tapi pintar secara strategi. Karena strategi itu pintar. Orang Jawa mengatakan itu, bener nanging ora bener. Coba. Kamu benar, tapi penerapannya salah. Kalah kita. Saya tidak mau kalah, saya mau menang. Benar dan menang, makanya saya pakai strategi. Perbanyaklah teman, satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang. Makanya saya nggak peduli dengan perbedaan Mariologi, Katolik dan sebagainya. Ketika kita masih duduk bersama, itulah kita Kristen. Kecuali saksi Yehova dan Mormon, karena sudah ada lagunya. Ku tak pandang dari gereja mana, asal bukan Mormon saksi Yehova. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan pernyataan yang begitu jelas, lugas, tegas yang disampaikan oleh hambanya, Dr. Bambang Nursena. Oleh karena itu pada kesempatan ini, kepada siapapun apologet Kristen, saya serukan, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Kita harus tahu ukuran takaran kita. Dan kita melihat di depan mata bagaimana konklusi kesimpulan dari penerapan undang-undang penodaan agama itu. Adilkah? Saya melihat saudara-saudara kita, apologet Kristen, YouTuber Kristen, termasuk diantaranya beberapa pendeta memberikan respon tanggapan. Tidak adil. Kalau kita sudah tahu, sudah lihat secara eksplisit, terang benderang, secara jelas tidak adil, maka mari kita membangun sebuah unity, kesatuan. Bagaimana kita berapologetika dengan baik, benar, dan bertanggung jawab. Saya selalu mengutip pernyataan Yesus dan para rasul. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang mengenai engkau, berkatilah dan jangan mengutuk. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Janganlah membalas caci maki dengan caci maki. Janganlah engkau kalah dengan kejahatan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan saya menemukan Yesus tidak pernah mencaci maki, menghina, memfitnah, merendahkan keyakinan agama orang lain. Yesus sebagai contoh kita yang lengkap dan sempurna. Marilah kita menerapkan ajaran Yesus itu dalam keseluruhan hidup kita, termasuk di dalamnya dalam kaitan berapologetika. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena tadi, beliau punya kerinduan anak-anak generasi berikutnya setelah beliau menjadi para apologetik dengan kunci jangan menyerang. Lebih bagus bertahan pada serangan. Kalau itu dilakukan, tidak akan pernah bisa masuk penjara.
seperti yang dialami oleh saudara kita Bapak Muhammad Kacil saat ini, yang menurut kita konklusi kesimpulannya sangat tidak adil dibandingkan dengan vonis yang dijatuhkan kepada Ustadz Yahya Waloni. Bapak Muhammad Kacil 10 tahun, Ustadz Yahya Waloni hanya 5 bulan. Berapa kali lipat coba? 20 kali lipat lebih. Saudara dikasih Tuhan. Hambanya Dr. Bambang Nursena berkata, penodaan agama, penistaan agama mengancam kita setiap saat. Rumusnya satu, tidak usah mengurusin agama orang lain. Ini rumusnya. Tidak usah mencampuri, mengurusi, bahkan menyerang agama, doktrin, ajaran, kitab suci, nabi orang lain. Beliau berkata begini, bersyukurlah ketika orang salah paham dengan kita. Mereka membuat konten, membuat pernyataan, mereka menyalahpahami keyakinan kita. Maka dalam konteks pers, ada hak jawab. Kita memberikan jawaban. Dalam konteks memberikan jawaban, memberikan pertanggungjawaban. Sampai kepada lubang semut pun kita kejar. Tapi dalam konteks memberikan jawaban, kawan, apa yang Anda komentari, apa yang Anda ulas, tidak seperti yang kami yakini dan percayai. Begini. Jelaskan. Sebagai contoh, ada kelompok tertentu yang menolak Yesus itu Tuhan. Mari kita jelaskan dari sudut pandang kekristenan. Yesus itu Tuhan. T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil. Apa pengertian T huruf besar, U-H-A-N huruf kecil dibanding dengan T-U-H-A-N huruf besar kapital semua? Kita jelaskan. Beginilah pengertiannya. Yesus disebut sebagai Tuhan. Apakah itu terkait dengan eksistensi sebagai firman atau sebagai gelar, jabatan, kepenguasaan? Kita jelaskan. Mereka salah paham tentang Allah Tritunggal. 3 realitas konkret, 3 pribadi, 1 hakikat. Kita jelaskan. Jadi tugas kita menjelaskan, dan ketika kita menjelaskan, kita sedang memberitakan firman Tuhan sehingga dimengerti oleh halayak ramai, dan kita tidak akan pernah kena undang-undang penodaan agama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang bertanya di luar sana, bahkan memberikan usul masukan. Silakan secara internal, mungkin diadakan Zoom, apologet Kristen, para pakar-pakar Kristen, supaya konsolidasi, supaya menyatukan komitmen bagaimana menghadapi situasi kondisi seperti ini. Saya kasih tahu, kalau selama kita mencampuri urusan keyakinan, doktrin, ajaran, agama, kitab suci, nabi orang lain, kita akan tetap menjadi pribadi-pribadi yang kalah. Itu sudah terbukti dari sejarah. Tapi hambanya Dr. Bambang Nursena tidak mau kalah. Maka harus mengatur strategi. Strateginya, rumusnya adalah jangan pernah mencampuri keyakinan, doktrin, ajaran, agama, kitab suci, nabi, orang lain. Itu rumusnya. Tapi ketika ada di antara oknum-oknum ustadz mereka yang menyalahpahami doktrin ajaran kekristenan, di mana mereka barangkali begitu sering mengulas Alkitab, keyakinan kekristenan di dalam ceramah mereka, di dalam ulasan-ulasan mereka. Ini kesempatan emas bagi kita ketika mereka salah paham. Disitulah tugas kita untuk meluruskan kesalahpahaman mereka sehingga menjadi jernih, eksplisit, terang benderang, dan jelas adanya. Terus terang, saya sependapat dengan sang debaters. Ketika dulu hambanya Pendeta Saifuddin Ibrahim di penjara. Coba dulu, kalau saya ngomong begini nanti banyak yang tidak suka dari kalangan kekristenan. Apakah hambanya Pendeta Saifuddin Ibrahim dulu ketika di penjara masuk ke penjara oleh karena memberitakan Injil? Yesus Kristus itu
Tuhan Juru Selamat, kabar baik, kabar yang menyelamatkan, kabar yang membebaskan, kabar yang menyembuhkan, kabar yang memulihkan. Di mana Yesus mati di kayu salib menebus manusia dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Apakah itu yang menjadi dasar hambanya pendeta Saifuddin Ibrahim dimasukkan dalam penjara pada kala itu? Pertanyaan berikutnya sama. Apakah hambanya Bapak Muhammad Kacik masuk dalam penjara dalam konteks karena memberitakan Injil, memberitakan Evangelion, kabar baik, atau karena mencampuri urusan keyakinan orang lain? Coba kita jujur, objektif, transparan menjawab hal ini. Kita harus belajar jujur menilai sesuatu. Saya turut prihatin dan sedih dengan apa yang dialami oleh Bapak Muhammad Kacik. Tapi justru saya berpikir berbeda barangkali. Ada kemiripan dengan apa yang disampaikan oleh sang debaters. Kadangkala kita ini diperhadapkan dengan masalah, kesukaran, kesulitan oleh karena kekeliruan kita, cara kita, oleh karena kesalahan kita. Jadi tolong hati-hati orang-orang Kristen. Kalau kita menyebut menderita demi Kristus, kita harus bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Rasul Paulus dipenjara di Roma. Ketika menuliskan surat Filipi, memang dia benar-benar dipenjara oleh karena Injil. Makanya Rasul Paulus berkata, pemenjaraanku justru menyebabkan kemajuan Injil, bukan kemunduran Injil. Kenapa? Karena Rasul Paulus ditangkap di penjara karena memberitakan Mesias, anak Allah yang hidup, memberitakan Yesus yang mati dan bangkit. Pertanyaan saya, apakah hambanya pendeta Saifuddin Ibrahim dulu di penjara dan sekarang Bapak Muhammad Kacik di penjara oleh karena memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berbenah. Seluruh apologet Kristen perlu belajar dari Dr. Bambang Nursena. Dalam beberapa video saya sebelumnya saya sudah mengunggah ini sebenarnya. Tapi ada hal yang sangat kontekstual terkait dengan vonis hambanya Bapak Muhammad Kacik 10 tahun. Rasa tidak adilnya memang ada. Sedih. Tidak adil Bapak Ibu Saudara. Tapi apa mau dikata? Kita mau berbuat apa? Oke. Kalau kuasa hukum nanti mau mengajukan banding, kita doakan supaya diperingat. Tapi coba kita merenung sejenak. Apakah cara-cara kita berapologetika selama ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang alkitabiah atau sesuai dengan selera maunya kita? Mungkin ada orang berargumentasi, Pak Pendeta, mereka menyerang kita. Rumusnya sudah ada. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka mengenai kamu. Berkatilah, jangan mengutuk, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mari kita mengasihi karena kita dipanggil untuk mengasihi. Mari kita mendoakan karena kita dipanggil mendoakan. Mari kita menjadi berkat karena kita dipanggil untuk diberkati. Dengan memberkati kita diberkati. Saudara dikasihi Tuhan, saya serukan dan teriakkan kepada seluruh apologet Kristen, YouTuber Kristen. Tolong kita ini membuka hati pikiran kita. Saya tahu banyak yang tidak suka dengan pernyataan ini. Tapi kita harus sadar di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Bahasa lain saya mau teriakkan saat ini kepada setiap kita. Mari kita tahu diri siapa kita ini. Mari kita tahu diri Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita menerapkan cara-cara Kristus didasari dengan kasih. Kalau orang lain jahat kepada kita, orang lain memfitnah merendahkan kita, tugas kita menjawab. Mereka salah paham dengan Yesus, salah paham dengan Roh Kudus, salah paham dengan Bapa, dengan Allah Tritunggal, salah paham dengan kemanusiaan, keilahian Kristus. Kita jelaskan. Dan penjelasan itu sebagai jembatan kita sedang mewartakan Injil, mewartakan keselamatan, mewartakan kebenaran.
Terus terang saya berdecak kagum, takjub dan terpesona dengan cara yang ditempuh oleh hambanya, Dr. Bambang Nursena. Beliau adalah senior kita belum ada papanya. Sang debaters belum ada papanya. Layar teologi belum ada papanya. Saya harus jujur berkata, Pendeta Muriwali belum ada papanya. Pendeta Menghapus Segala belum ada papanya. Jaya Inspirasi belum ada papanya. Papel 88 belum ada papanya. MD Waru belum ada papanya. Gereja YouTube belum ada papanya. Watimena belum ada papanya. Masih banyak lagi channel-channel Kristen yang lain. Saya bangga, takjub, terpesona dengan keberanian dari teman-teman. Tapi saya sedang berpikir, jangan-jangan ketika Bapak Muhammad Kacet sudah seperti ini, maka orang-orang yang selalu menyerang dari kekristenan hanya menunggu waktu. Hanya menunggu waktu. Apakah kita berkata itu menderita demi Kristus? Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari saat ini kita berbenah. Seperti cara berapologetika yang benar menurut Alkitab. Kita harus kembali ke Alkitab. Dasar kita Alkitab. Bukan yang lain. Yang lain itu melengkapi saja. Sebagai referensi tambah referensi. Tapi titik tolak kita yang utama, memutuskan segala gerak-gerik, tindak tanduk kehidupan kita, perilaku kita, perkataan kita. Seluruh aspek hidup kita harus bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab. Termasuk di dalamnya berapologetika. Saya baca 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 sampai 16. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap-sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita boleh berapologetika, melakukan pembelaan iman. Ketika ada orang-orang di luar sana yang menyalahpahami doktrin, ajaran, keyakinan, pengharapan yang kita nikmati, alami di dalam Kristus. Tetapi dengan lemah lembut, dengan hormat, dengan hati nurani yang murni, dan tetap menjaga diri kita dalam kesalehan, kekudusan. Bukan menjadi serupa dengan dunia. Buat apa kita berapologetika kalau justru di dalamnya kita membawa sesuatu hal yang justru tidak konstruktif, tetapi sebaliknya destruktif. Jangan Bapak Ibu Saudara. Salah satu ayat hafalan dari hambanya Dr. Bambang Nursena terkait dengan apologetika dalam kekristenan, ya 1 Petrus 1 ayat ke-15 sampai 16 ini. Inilah yang beliau hayati, beliau hidupi, beliau realisasikan dan jalankan ketika berdialog dengan orang-orang lain, termasuk dengan saudara-saudara kita Islam. Beliau tidak pernah kena undang-undang penodaan dan penistaan agama. Beliau aman. Beliau bisa menyampaikan kristologi, soteriologi, Allah Tritunggal, Duinatur Kristus, dan lain sebagainya di kalangan saudara-saudara kita Muslim Islam dalam konteks dialog tanpa harus beliau masuk penjara. Kalau misalnya Dr. Bambang Nursena masuk penjara, kan rugi kita. Biar bagaimanapun, oke, tidak banyak yang seperti Rasul Paulus. Meskipun aku di penjara, tapi firman tidak pernah terbelenggu. Tapi akan menjadi terbatas, Bapak Ibu Saudara. Akan menjadi terbatas. Tidak seleluasa ketika di luar penjara. Oleh karena itu, Dr. Bambang Nursena berani
menyatakan ya, ya, tidak, tidak. Dalam konteks doktrin kekristenan. Dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang historis dan kesejarahan. Dia tuntas membahasnya. Di audiens saudara-saudara kita Islam. Dalam konteks dialog. Tetapi tidak pernah kena undang-undang penodaan agama. Bahkan sekarang ini beliau punya channel sendiri. Beliau mengulas kekristenan sedemikian rupa. Tapi beliau aman-aman saja. Karena pendekatan Dr. Bangun Dorsena ini sangat dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa kiranya pendekatan, rumus, resep, strategi dari Dr. Bambang Dorsena ini mewarnai pendeta, pastor, penatua, gembala, mewarnai YouTuber dan apologetika Kristen. Sehingga ke depan benar-benar cantik. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan tersampaikan tanpa harus membawa sesuatu yang membuat ketidaknyamanan satu dengan yang lain. Saya tidak berpanjang lebar, kiranya ulasan ini boleh menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.